Oke, selamat sore teman-teman dari DAC. Kita baru selesai melakukan pemasangan eksternal oil cooler. Ya, nih eksternal oil coolernya teman-teman. Jadi ini lebar panjangnya ini sekitar 25 cm, terus tingginya sekitar 19,5 atau 20 lah itu. Terus tebelnya cukup tebel. Tebelnya segini teman-teman. Cukup tebel ini ada kali sekitar berapa senti nih ya, ada kali 5-6 cm ya, ada ya, tebel maksimal ini. Lapin aja nggak apa-apa langsung ya. Nah ini kita pakai selang yang tahan panas ya, tekanan tinggi juga. Untuk oli ini kita pakai Pascalat produk Bridgestone ya, seperti ini in outnya. Terus kita bikin adapter di sana yang nempel di gearbox. Nah ini kita taruh di depan sini dengan harapan satu, dia pendinginannya, kapasitas pendinginannya ini kan lebih besar ya teman-teman ya, dengan harapan pendinginannya juga lebih maksimal. Langsung kena fresh air, ditambah apa namanya, isapan dari fan radiator, jadi makin mantap. Nah ini hati-hati teman-teman, karena ini tekanannya cukup gede dan apa namanya, panas banget, jangan sampai copot. Udah selesai, ini kita pasang seperti ini. Sorry tangan kiri ya, dan keker. Nah ini cooler sebelumnya. Nah, sekarang barusan kita coba, udah selesai. Alhamdulillah nggak ada kendala. Kita akan tutup lagi. Oh iya, kembali dari case ini ya teman-teman ya. Ini saya sudah menanganin unit yang ketiga. Cuman yang satunya lebih ke konsultasi ya, bukan ditanganin ya. Jadi praktisnya unit ketiga. Tapi ini yang paling parah. Nah, fenomenanya nih ya, karakternya di Outlander ini sudah mulai ada gejala atau keluhan, bisa dibilang tren ya. Bukan menakut-nakutin, tapi ini fenomena yang ada. Jadi si oli matic itu tercampur air, harusnya dia kan warnanya netral, bening ya. Nah dia jadi putih kayak susu, nah, kepekat-pekat gitu kan. Terus air radiator terkontaminasi juga nih, warnanya bener-bener pure putih ya. Jadi fenomenanya ketika oil cooler yang nempel di gearbox matic itu kan tempat pertemuan antara air dan oli ya, mereka melakukan pendinginan di situ. Nah bisa jadi umur, bisa jadi karena korosif juga, akhirnya mereka bypass. Jadi bisa air menuju ke matic, oli matic bisa menuju ke air, tinggal bolak-balik. Nah terlepas kerusakan matic yang akan ditimbulkan ya teman-teman ya, karena ini matic CVT ya. Matic CVT itu dari sisi maintenance itu pasti lebih mahal ya, harganya juga lebih mahal dan lebih susah, karena jadi terlalu riskan ini mobil ini. Matic CVT itu semua nggak di merek Mitsubishi aja, di merek lain juga harganya lumayan mahal. Nah dan yang tidak kalah penting juga yang harus diperhatikan, ketika air radiator ini tercampur oli, kemampuan untuk mendinginkan, dia sebagai media untuk mendinginkan mesin juga akan gagal teman-teman. Karena apa? Karena air yang harusnya sirkulasi ke mesin 100% air ini udah bercampur oli. Nah kalau air bercampur dengan oli itu akan terjadi, temperaturnya akan terjadi naik panas ya kan. Nah ini kemarin terjadi di mobilnya Outlander teman kita dari Lipo Karawaci. Jadi taunya beliau itu bukan ngecek dari dipstick, dari radiator atau yang dirasakan di dalam kabin. Karena waktu kejadian itu kondisinya sih nggak ada masalah, artinya semua normal-normal aja. Tapi lagi-lagi nih ya, ditemukan air di sini, di bawah ini, tepatnya di reservoir ya, buangan reservoir
itu banyak turun di bawah warnanya putih. Nah, sebenarnya nih teman-teman ya, kalau air sampai muntah berarti si tutup radiator dia buka. Karena apa? Terjadi fenomena overheat. Dia buka, niup ke sini, tumpah keluar. Nah, akhirnya customer atau teman kita itu taunya dari leleran di lantai. Ini teman-teman sebenarnya pasti sudah terjadi, udah cukup lama. Walaupun dikit-dikit, tapi karena nggak dilakukan pemeriksaan atau nggak aware, atau mungkin ya memang apa, kan ada beberapa teman kita itu yang pokoknya pakai aja, ada masalah baru ke bengkel gitu kan. Jadi ya kita harus maklum. Nah, sebenarnya teman-teman ke depan ya sering-sering cek dipstick ya. Kalau dipstick warnanya udah nggak netral, ada warna aneh, teman-teman harus segera curiga ya. Terus ditambah lagi buka tutup radiator, dicek ada leleran oli apa enggak, atau kontaminasi oli atau enggak, ya kan. Kalau di sini warnanya udah aneh, ini udah aneh, harus segera dicek masalahnya apa. Pasti nggak jauh seputar cooling. Nah, kebetulan kalau mesin ini nggak ada masalah dia. Walaupun waktu pendinginan mesin kurang maksimal karena si air radiator itu begitu panas, ya kan. Nah, ini nggak ada masalah. Nggak ada masalah kalau dari mesinnya. Nah, dengan ada pemasangan external oil cooler ini, sudah tidak akan terjadi lagi fenomena bercampurnya air radiator dengan oli matic. Begitu juga sebaliknya, oli matic terisi, gearbox matic terisi oleh air radiator. Itu aja yang bisa DAC sampaikan sore ini. Semoga ada manfaat. Terima kasih, semoga berguna.